Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Sahabat, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Jadi Bapak Ibu, ini bagi kita semuanya, awal dari pemulihan adalah keberanian untuk mengakui kelemahan, mengakui kekurangan. Kita semua punya kekurangan, kita semua punya kelemahan. Tapi jangan itu dijadikan alasan untuk menerima kenyataan. Ya, sudah begini Pak. Saya begini nih karena ya ini nasib saya. Saya sudah ditakdirkan miskin Pak. Jadi ya mau apa lagi, mau bikin apa-apa yang tidak bisa. Sudah begini Pak. Waspadai cara berpikir saudara. Ya kan? Kita semua bisa diubahkan, kita semua bisa mengalami pemulihan, kita semua bisa mengalami terobosan dalam kehidupan. Amin. Jadi awal yang pertama tadi Bapak berani mengakui, berani terbuka. Ya. Yang kedua, ada niat untuk bangkit lagi. Ya. Dan sanggup menerima konsekuensi dari kesalahan. Ya. Dosa diampuni, tapi kesalahan harus dibayar. Saya memang dikeluarkan dengan tidak hormat dan saya tidak tahu kapan akan dipulihkan. Jadi seorang hamba Tuhan lagi. Sehingga waktu saya coba bertanya kepada pimpinan pusat waktu saya telepon, beliau berkata, saya tidak tahu apakah kamu akan diterima di kemudian hari. Karena tidak ada kepastian itulah. Kemudian saya membuat surat pengunduran diri dari korp, ya istilahnya hamba Tuhan di sinode itu. Baru kemudian karena tiba-tiba saya ditawari di sebuah sinode yang saya nggak nyari memang. Dan saya sudah terus terang dengan Pak Samuel Handoko yang dulu senior kita, tapi di sinode itu saya ceritakan semua. Kalau Bapak mungkin dengar dari yang lain lebih dari itu, ya mungkin ada yang kurang yang saya ceritakan. Jadi saya terbuka. Dan itu menolong hingga sampai hari ini. Mereka nggak pernah menceritakan yang dengar, dan di sinode itu saya aman-aman saja. Jadi mengakui itu awal daripada pemulihan. Iya, betul. Jadi kalau ada kelemahan, kekurangan kita, berani mengakui di hadapan Tuhan. Bahkan berani mengakui di hadapan mentor kita. Ya kan? Kalau sudah tahu penyakit kanker kemudian tidak mengakui. Ya, sementara Anda tidak mengakui, kankernya tumbuh. Betul. Ya kan? Tidak mengakui kalau Anda hamil, menyembuhkan kehamilan. Oh, saya sakit perut kan terus besar-besar terus itu. Ya. Pasti akan lahir satu saat bayinya kan? Betul. Bukan karena mamanya lagi menyembunyikan dosa, kemudian bayinya juga tenggang rasa, kemudian ya kita tunggu 2,5 tahun baru saya mau lahir. Dosa adalah dosa yang suatu saat akan melahirkan bencana. Betul. Jadi jauh lebih baik kita membuat pengakuan, kemudian pengakuan itu menjadi awal daripada terobosan, dan akhirnya Tuhan bisa memberikan mujizat keajaiban dan bisa memakai kita. Ya. Jadi mungkin ada kalimat seperti ini, Tuhan bisa menebus apa yang salah di masa lalu. Betul. Apa yang hilang di masa lalu. Dan Tuhan bisa memulihkan. Masalahnya mau atau tidak. Dan semua dimulai dari sini. Paradigma kita. Cara berpikir kita, mau tidak mengakui, mau tidak kita menyadari, mau kita mencari Tuhan supaya bisa memulihkan, bahkan mencari tanda, Bapak bilang. Tanda dan ada kerinduan, bahkan Tuhan bisa memberikan pewahyuan demi pewahyuan untuk membangkitkan kehidupan kita, dan pada akhirnya kita bisa berhasil di hadapan Tuhan. Amin. Hidup dalam rencana Tuhan tidak berarti bebas dari kesalahan. Hidup dalam rencana Tuhan tidak berarti Anda bebas dari kesulitan. Jadi kalau ada khotbah yang mengatakan, kalau kamu ikut Yesus kamu akan kaya raya, tidak pernah sakit. Kau teriak aja, parlente. Ada yang tahu parlente?
Bohong, siapa bilang? Tidak ada janji di dalam Alkitab kalau kamu hidup di dalam Kristus, kamu akan bebas dari kesalahan, kamu akan tidak pernah mengalami sakit penyakit, tidak ada janji. Janjinya adalah Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ya. Janjinya adalah Dia akan menguatkan kita waktu kita lemah. Janjinya adalah Dia akan memberikan penghiburan atau memberikan keajaiban waktu kita membutuhkan. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua, ini bagus untuk mengawali apa yang akan kita lakukan sepanjang hari ini untuk Bapak Ibu. Jadi inilah bagian kenyataan. Saya sih menyadari bahwa saya sudah mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup juga. Saya juga pernah dipecat, Pak. Ya. Dan meninggalkan lokasi Alkitab dengan 3 koper. Naik pesawat Hercules. Bukan pesawat komersial, ya kan? Saya pikir pesawat Hercules itu enak sekali, sudah dapat tiket, tapi tidak ada tempat duduknya. Jadi semua lari cepat-cepat, yang dapat tempat duduk duluan. Kita tidak dapat tempat duduk, berdiri di pesawat, berdiri. Masuk ke Jalan Sari Indah, kontrak rumah dikontrakin orang, tidak ada tempat tidur, tidak ada piring, tidak ada kompor, tidak ada income, tidak ada pelayanan. Bayangkan, jadi rektor, pindah ke sini tidak punya apa-apa. Saya masih ingat khotbah, menerjemahkan khotbah di gereja di Bumiasih itu, gereja siapa dulu, Ibu Gil dengan Pak Wayan dulu. Saya sepatu aja minjam. Menyadari kalau saya pengungsi, waktu itu diumumkan Pak Paulus ini pengungsi dari Ambon baru tiba, ya kan? Kita akan ambil persembahan ekstra katanya, supaya bisa beli sepatu. Wah, saudara-saudara, dikasih persembahan 2 juta, saya beli sepatu 3 langsung itu waktu itu. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Dalam hidup ini kita akan diizinkan mengalami masa-masa. Karena ternyata hidup ini adalah sekolah karakter. Betul. Kenapa kita disekolahkan sekolah karakter? Supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Amin. Dengan gambar anaknya. Amin. Supaya waktu kita kembali ke sana, kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Kalau Anda diizinkan mengalami masa sulit, terpuruk dan sebagainya, ini bagian perjalanan hidup. Ya. Syukuri apa yang ada. Terus? Pinter saya lanjutkan. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang mana lebih baik, lagu ini atau lagu haruskah hidupku terus begini? Kira-kira dampaknya. Atau saudara kemarin nyanyinya teganya bersyukur jauh lebih baik. Hadapi kenyataan sebagai langkah untuk perubahan. Amin. 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 Saya mau kita berdoa, Pak Joko. Ya. Berdoa buat kita semua, berdoa buat yang nonton. Ada banyak dari Sarawak, dari Taiwan, dari Hong Kong, yang nonton dari Indonesia Timur juga banyak. Yang minta didoakan juga supaya ada terobosan-terobosan ekonomi buat kita, ada pemulihan-pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pernikahan kita, usaha ekonomi dan sebagainya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, terima kasih. Bapak di dalam sorga, terima kasih untuk share pagi ini bahwa hidup dalam Kristus ada berbagai proses yang kami harus hadapi. Amin. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi untuk menuju kepada berubah ke arah Kristus, menjadi serupa dengan Kristus dan mengalami kepenuhan Kristus, itu ada proses yang tidak mudah. Seringkali menyakitkan, ada bagian-bagian hidup yang daging ini coba dimatikan, disalibkan. Tuhan berkata, jika kamu ingin mengikut aku menjadi murid yang sejati, pikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Karenanya Tuhan tolong Roh Kudus, apa yang hamba-Mu Pak Paulus dan saya sudah sharing, kiranya ini akan menginspirasi setiap kami yang mendengar. Jika ada hamba Tuhan yang punya masa lalu atau sekarang ini sedang berada dalam kejatuhan di dalam dosa, mungkin engkau sembunyikan, mungkin engkau diam dan tidak memberitahu siapapun, engkau mulai mengaku di hadapan Tuhan dan bicara dengan mentormu,
dan kamu terbuka. Sebab Amen. keterbukaan awal dari pemulihan. Dan engkau akan diubah secara ajaib dalam hidupmu. Engkau tidak lagi takut dalam dikejar-kejar dosa. Sebab itu akan menjadi celah, menjadi pintu di mana iblis akan masuk dan memporak-porandakan hidup kita. Tapi pada saat kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Amin, benar, Dia akan Pak. mengampuni semua dosamu dan melepaskan engkau dari segala kejahatanmu. Sebab tiap hari iblis menuduh kita di hadapan Tuhan. Tapi semua tuduhan dipatahkan oleh darah Yesus dan oleh kesaksian, oleh pengakuan mulut kita. Amin. Sehingga semua yang dia catat tentang masa lalu kita, tentang dosa kita, tidak lagi berlaku di hadapan Yesus. Hari ini siapapun Anda, jemaat, hamba Tuhan, Dalam nama dan Yesus. pengusaha, Dalam nama para Yesus. pria, wanita yang kau pernah punya masa lalu ataupun kehidupan seperti saya, Jordan Joko Dwi Arianto. Waktu engkau mengaku di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, bereskan semuanya, maka Anda akan mengalami breakthrough, terobosan. Bahkan kau akan mengalami kehidupan prosperity without limit, kelimpahan tanpa batas. Amen. Berkat rohani, jiwani, jasmani, pernikahanmu akan dipulihkan, perekonomianmu akan diberkati, Amin. Dalam nama pelayananmu akan terus maju dan mengalami keberuntungan yang gilang gemilang. Bahkan semua anak-anakmu akan berprestasi di sekolah, di bangku kuliah. Engkau akan menjadi unggul terdepan dan akan dipakai Tuhan semakin luar biasa, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya berdoa, siapapun yang ingin mengikuti lewat Haleluya. YouTube, Radio Dian Mandiri, bahkan yang onset di tempat ini, kita semua pasti akan dibawa Tuhan terus naik dan tidak turun. Amin. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Engkau akan terbang lebih tinggi, terbang lebih cepat, bahkan engkau akan terbang dalam keajaiban Tuhan, mencapai destininya. Apa yang saya sudah alami, pemulihan yang ajaib. Bahkan Tuhan berkata, mengangkat aku dari kehidupan lumpur kemiskinan, dari debu kehinaan, dan mendudukkan saya dalam kursi kehormatan dan hidup sejajar dengan para bangsawan. Engkau akan mengalami hal-hal yang ajaib. Terima kasih, mengucap syukur, dan semua kami sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.